Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita boleh beribadah meskipun dari rumah masing-masing. Tapi saya percaya saat kita buka hati, saat kita siapkan hati kita, Tuhan Yesus sanggup menjamah setiap kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa, kita siapkan hati kita. Kita panggil nama Tuhan Yesus Kristus, katakan Bapa, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Kami berterima kasih buat hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan, untuk beribadah bersama-sama. Tuhan, biarlah kasih kuasa Tuhan dinyatakan lebih lagi, menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Amen. Tuhan pembebas kami, Tuhan yang memerdekakan setiap kami. Amen. Kami siap memuji-muji nama Tuhan Yesus Kristus, Raja atas segala bangsa. Yang siap sama-sama orang percaya katakan amin. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Biar segala bangsa memuji-muji Yesus Kristus Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa. Yesuslah. Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan. Haleluya. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa dimahkotai kebenaran, dimahkotai keadilan. Darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku, dia berkuasa. Dia Yesus Tuhan pembebas kita, amin. Amin. Lagi sama-sama katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan, amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Dia Tuhan segala Tuhan. Yesuslah Tuhan. Amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan. Segala bangsa dimahkotai kebenaran, dimahkotai keadilan. Oh, darahnya hancurkan semua musuhku. Dia pembebasku, dia berkuasa. Kami memuji-muji nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Oh, haleluya. Semua yang percayakan kedua tanganmu tinggi-tinggi buat Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. 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 Wow, lagi-lagi katakan haleluya. 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 Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Oh, haleluya.
Engkau berkuasa Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menghampiri tata kasih karunia-Mu. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau pembebas kami. Engkau yang membebaskan kami dari setiap belenggu-belenggu. Engkau yang memerdekakan kami dari setiap ikatan-ikatan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dia hadir di tengah-tengah setiap kita. Mari sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Di dalam Engkau kami dapat kekuatan yang baru Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus
berdaulat atas hidup kami. Ku tinggikan Engkau, Raja Amin. yang duduk di atas tahta. Haleluya. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran, ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, Tuhan. Kagum akan perbuatanmu. Engkau mulia, Engkau ajaib, oh Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, pada minggu ini kita mendapatkan kehormatan yaitu dari Bapak Panatua atau Pendeta Ayub Bansole yang telah beberapa kali ke tempat kita di sini dan beliau akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom, jumpa lagi dengan saya Ayub Bansole dari Abolof Ministries Jakarta. Saya berharap dan percaya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan sehat-sehat, penuh sukacita karena Tuhan, tanpa terganggu dengan COVID-19 dan lain-lain. Kita percaya bahwa ada Tuhan yang melindungi kita, menjaga dan menaungi kita. Kenapa? Karena kita miliknya. Saya ingin membagikan tentang hidup di dalam kemerdekaan sejati. Untuk hidup dalam kemerdekaan sejati, saya bacakan firman Tuhan. Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 berkata gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dimerdekakan dari apa? Banyak hal. Dimerdekakan dari pikiran sia-sia. Kadang-kadang kita memikirkan hal yang tidak benar. Kita bisa tirusin tapi memikirkan hal-hal yang buruk. Kenapa gagal di masa lalu? Kenapa hidup hari saya ini seperti ini? Dan apa yang akan terjadi hari akan datang? Kita memikirkan hal-hal yang tidak benar. Itu sebabnya dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari pikiran sia-sia. Jadi mari kita koreksi diri kita. Apakah pikiran Anda sia-sia atau pikiran Anda suka menyesali sesuatu? Kita menyesali masa lalu kita menyesali apa yang sedang terjadi sekarang dan juga khawatir tentang masa depan. Itu kekhawatiran tidak akan menambah sedikit pun hasta dari hidup kita. Itu sebabnya kita perlu dimerdekakan. Ketika Soekarno dan Hatta atas nama Indonesia sudah merdeka, tapi sampai hari ini kita masih mengisi kemerdekaan itu. Itu sebabnya hari ini
Kalau kita hidup dalam kemerdekaan sejati, kita perlu dimerdekakan dari pikiran yang sia-sia dan kita mengisinya dengan pikiran yang tidak sia-sia atau pikiran yang benar. Memikirkan tentang rencana Allah, memikirkan tentang masa depan yang indah, memikirkan tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk kita bisa lakukan. Ketika kita melakukannya, Tuhan pasti bertindak. Nah, kenapa dipikirkan? Karena apa yang kita pikirkan akan kita renungkan. Lalu apa yang kita renungkan akan kita perkatakan. Apa yang kita perkatakan akan kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itulah yang menjadi destiny hidup kita. Dimulai dari pikiran. Itu sebabnya mari, kalau pikiran Anda sia-sia, koreksi diri sekarang. Kita dimerdekakan dari pikiran sia-sia. Yang kedua, dimerdekakan dari perkataan sia-sia. Biar tubuh kita sehat tapi kita bilang nanti sakit, aduh keluarga itu nanti bagaimana, aduh usaha itu bagaimana, aduh bisnis ini bagaimana, ada Indonesia bagaimana, aduh bagaimana gereja kita, bagaimana dengan A, bagaimana dengan B, bagaimana dengan masa depan kita, bagaimana ini. Semua perkataan ini tidak ada dasarnya. Saya ngomong gini karena depan rumah saya ini ada pohon mangga. Pohon mangga Bangkok. Herannya mangga ini setiap kali kalau berbunga dan berbuah, istri saya suka iseng, kita panggil tukang taman yuk untuk potong. Setelah berbicara seperti itu dalam 2 atau 3 hari kemudian, ternyata buahnya berguguran. Nah, beberapa waktu lamanya berlalu tanpa saya perhatikan, akhirnya kami tidak pernah dapat apa-apa. Jadi saya sadar, kalau begitu bagaimana saya praktek. Saya tumpangin tangan di batang pohon dan saya berkata, mangga, saya Ayub Bansole, saya pemilikmu. Saya batalkan kata-kata yang diucapkan Dewi bahwa kamu mau dipotong. Saya berkata, kamu mangga yang diberkati Tuhan. Jangan lagi gugur buahmu. Kamu harus berbuah yang baik dan saya memakan enak. Oke, Tuhan berkati kamu. Herannya, setelah ngomong, mangganya udah gak jatuh dan buah. Suatu Desember saya panen 127 buah. Lumayan banyak. Kenapa? Sejak saya tahu itu, setiap kali mangga mulai berbunga, saya berkata-kata, mangga engkau diberkati, mangga engkau diberkati, mangga engkau diberkati. Engkau berbuah yang banyak, lalu enak rasanya. Setiap kali petik, kami ke Carrefour. Saya bilang istri saya, Carrefour nggak ada saingannya. Karena di rumah kita lebih enak. Dari mana? Perkataan. Yesus memerdekakan kita bukan hanya dari pikiran, tetapi juga dari perkataan. Perkataan kita yang sia-sia, kita suka melontarkan kata-kata yang sia-sia. Ada sebuah buku yang You Can Reach the Top oleh hamba Tuhan. Dia berkata gini, setiap kali dia berbicara di hadapan orang-orang penting kebanyakan atau di gereja, kadang-kadang mereka tidur. Tapi suatu kali bicara di depan anak-anak dan mereka dengan segera jadi bisik. Setelah berisik diberitahukan, awas ada kamera di mana-mana, CCTV di mana-mana dan engkau akan di syuting. Dengan segera seluruh badan tegak gini dan tidak ada yang bergerak ke situ. Kenapa? Karena perkataan membuat mereka hidup rapi. Dengarkan ini. Kita dimerdekakan dari perkataan yang sia-sia supaya kita berkata yang benar, mengucapkan perkataan yang memberkati orang lain, perkataan memberkati keluarga kita, perkataan memberkati perusahaan kita, perkataan memberkati gereja kita. Suatu kali istri saya Dewi berkata gini, jangan membuang ludah ke dalam sumur dari mana engkau minum. Itu artinya apa? Di mana kita bekerja, jangan mengucapkan kata-kata yang negatif terhadap perusahaan itu. Karena itulah tempat sumur engkau minum. Nah, hidup kita juga. Berkatakanlah perkataan yang benar. Ucapkan firman Tuhan. Ketika engkau mengucapkan perkataan yang firman benar kepada tubuhmu, kepada istrimu, kepada suamimu, kepada anak-anakmu, kepada perusahaan, kepada bangsa, negara, apapun, atau gereja, percayalah, kuasa Tuhan pasti bekerja. Itu sebabnya perkataan sia-sia itu ditebus oleh Tuhan supaya kita memperkatakan benar. Jadi
Ayat ini berkata, Paulus berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dari apa? Dari perkataan yang sia-sia. Yang ketiga, dari perbuatan atau kelakuan. Kelakuan atau perbuatan kita yang sia-sia. Hidup kita yang masa lalu yang kita warisi, semua yang sia-sia itu ditebus, dibebaskan supaya kita melakukan yang benar. Itu sebabnya, mari, kalau pikiranmu sia-sia, perkataanmu sia-sia, dan tindakanmu sia-sia, berubahlah karena Yesus sudah merdekakan. Nah, di dalam 1 Petrus berkata, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ditebus bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus Tuhan. Nah, karena itu, saya baca lanjutan ayat ini, dikatakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kenapa berdiri teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan? Karena kita tahu rasanya seperti apa. Kalau engkau mengalami apa artinya penderitaan, engkau tidak akan mau lagi mengalaminya. Lalu kenapa sekarang kita mengalaminya? Itu karena pilihan. Pilihan yang Anda buat itu menentukan apa yang Anda dapatkan. Seperti benih yang ditanam. Kalau engkau milih benih yang tidak benar, engkau akan menuai hasil yang tidak benar. Tapi kalau engkau menanam benih yang bermutu, benih yang unggul, benih yang baik, engkau juga akan memanen hasil yang baik pula. Nah, karena kita sedang telah ditebus oleh Kristus dari pikiran sia-sia, dari perkataan sia-sia, dari hidup sia-sia, mari kita tanam kembali yang benar. Bagaimana caranya? Kita memikirkan yang benar dari firman Tuhan, kita memperkatakan yang benar dari firman Tuhan, dan kita melakukan seperti yang Tuhan katakan. Maka kita akan mengalami ayat ini. Kita tidak lagi ditawan atau diikat atau diperhamba-hamba oleh hal-hal yang sia-sia. Nah, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau dikenakan kuk perhambaan. Beberapa kali di antara kita atau hidup kita sendiri yang diperhamba oleh hal-hal tertentu. Kadang-kadang suami memperhamba istri, atau istri memperhamba suami, atau anak-anak menggunakan kesempatan untuk memperbudak orang tua, bermanja-manjaan. Atau kadang-kadang orang tua yang tegas, mereka memperlakukan anak-anak yang seakan-akan diperbudak. Dengarkan ini, mari alamilah kemerdekaan sejati di Kristus. Ketika engkau mengalami kemerdekaan sejati di Kristus, engkau akan mempraktekkan kasih yang benar. Suami mengasihi istri dengan benar, istri mengasihi suami dengan benar, bos mengasihi anak-anak buah dengan benar, majikan mengasihi budaknya dengan benar, pembantunya dengan benar. Kita yang karyawan mengasihi bos kita. Kita yang suami mengasihi istri. Kita yang istri mengasihi suami. Anak-anak mengasihi orang tua. Semuanya berjalan dengan benar. Kenapa? Karena kita mengalami kemerdekaan sejati di Kristus. Itu sebabnya dimanapun engkau berada. Mungkinkah engkau sekarang sakit? Mungkinkah engkau mengalami tekanan berat? Mungkinkah engkau mengalami pergumulan-pergumulan? Coba bertanya, jangan-jangan pergumulan saya hadapi hari ini itu karena pikiran sia-sia yang pernah engkau tanam beberapa tahun lalu, atau perkataan sia-sia yang pernah engkau ucapkan beberapa tahun lalu, atau gaya hidup sia-sia yang engkau lakukan beberapa waktu lalu. Itu sebabnya kan ada konsekuensi. Kalau ada api, engkau pegang api ya terbakar. Nah, kemungkinan apa yang engkau alami itu evaluasi dirilah. Jangan-jangan yang dulu itu engkau alami hari ini. Nah, karena itu buatlah keputusan supaya saya merdeka. Saya akan lakukan apa yang Tuhan mau. Nah, beberapa hal yang tentang itu adalah saya tawarkan gini. Dalam Yohanes 8, Yesus berkata, jikalau kamu tahu kebenaran, kebenaran itu memerdekakan kamu. Itu artinya kita merdeka karena firman Tuhan. Di firman Tuhan memerdekakan kita. Yang kedua, dimerdekakan oleh karena roh Tuhan. Roma 8 ayat 1 berkata bahwa demikianlah tidak ada lagi penghukuman, condemnation,
tidak lagi penghukuman bagi mereka dalam Kristus Yesus. Sebab roh yang hidup telah memerdekakan kamu dari dosa dan kematian. Artinya roh membebaskan kita, memerdekakan kita. Jika kita dibenarkan karena firman, sekarang roh yang melakukannya bagi kita. Nah, kalau roh yang memerdekakan kita, ikutlah seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam Roma 8 ayat 5 dikatakan, barang siapa memikirkan dari daging, apa yang dipikir daging itu memikir hal-hal yang tidak benar. Lalu apa yang hidup dari roh memikir hal-hal yang dari roh. Kenapa? Karena roh yang memerdekakan. Kalau engkau merdeka dari roh Tuhan, engkau akan mengalami apa yang terbaik dari Tuhan. Nah, bukan hanya firman membuat kita merdeka, bukan hanya roh Tuhan membuat kita merdeka, tapi juga Ibrani 9 ayat 14 berkata, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Itu artinya darah Yesus memerdekakan kita, membasuh hati nurani kita dari perasaan tertuduh, dari perasaan bersalah, dari perasaan berdosa, dan kita benar-benar dimerdekakan. Rindukah engkau mengalami kemerdekaan sejati di Tuhan? Kalau engkau rindu, biarkanlah Tuhan memerdekakan dirimu. Nah, bagaimana caranya mengalami kemerdekaan itu? Menurut Roma 10 ayat 17, bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Itu artinya ketika kita dengar kebenaran, lalu iman kita timbul dari kebenaran itu, kita dimerdekakan. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ketika engkau mendengar apa yang saya katakan ini, engkau mempercayainya dan engkau berkata, saya mau itu terjadi di hidup saya. Iman timbul dari pendengaran dan pendengar oleh firman Kristus atau firman diurapi. Urapan turun untuk memerdekakan Anda. Urapan turun untuk memerdekakan hidupmu. Dengarkan ini dimanapun engkau berada. Firman itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi, sumsum, bahkan dapat membedakan pertimbangan dan pikiran hati manusia. Dan segala sesuatu terbuka dan telanjang di depan Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Ibrani 4 ayat 12. Firman itulah yang bisa memisahkan jiwamu dan jiwaku, rohmu dan rohku. Itu memisahkan antara yang tidak benar dan yang benar, memisahkan antara yang busuk dan yang baik. Semua memisahkannya itu untuk apa? Untuk kita benar di hadapan Tuhan, untuk kita mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya dari Tuhan. Karena itu, dimanapun engkau berada, engkau yang menonton ini, biarlah Tuhan memerdekakan dirimu ketika engkau mendengar firman Tuhan ini. Nah, bukan hanya iman timbul dari pendengaran yang kita dengar, tetapi juga dari yang kita baca atau renungkan. Kenapa? Ketika engkau baca ayat tertentu, tiba-tiba ayat itu seakan-akan melompat dalam dirimu, menjadi rema dalam dirimu. Yesus berkata dalam Yohanes 16, jikalau kamu di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, if you abide in me and I abide in you. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu, apa saja yang kamu minta diberikan kepadamu. Nah, perhatikan tentang kata Yesus ini. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Nah, untuk itu saya baca ayat ini sebentar untuk menjelaskan. Di dalam Yohanes 1 dikatakan gini, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi firman, kalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku dalam kamu, apa saja yang kamu minta.
Perhatikan ini, segala sesuatu jadi dari firman. Apa saja yang tidak ada menjadi ada karena firman. Yang tidak ada menjadi ada karena firman, apalagi yang sudah ada, gampang untuk dibuat mujizat. Itu sebabnya ketika kita dalam firman itu, menurut Ibrani 1 ayat 3, firman menopang segala sesuatu. Dia menopang hidup kita, menopang masa depan kita, menopang keluarga kita, menopang pekerjaan kita, menopang kesehatan kita, menopang anak-anak kita, menopang pekerjaan kita, menopang perusahaan kita, menopang apapun. Karena firman. Itu sebabnya mengapa kita perlu menjaga perkataan kita. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Jadi ketika firman itu dikatakan bahwa pada mulanya firman, firman bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu jadi dari firman dan tanpa firman tidak ada yang jadi. Itu artinya ketika kita mengucapkan firman itu, mujizat demi mujizat bisa terjadi. Untuk mengalami kemerdekaan sejati, biarkanlah perkataanmu berubah. Perkataan sia-sia, perkataan kutukan, perkataan yang tidak berarti, perkataan yang meremehkan orang lain, perkataan menghancurkan orang lain, diubahkan menjadi perkataan memberkati orang lain, perkataan yang menyembuhkan orang lain, perkataan menghargai, mengangkat diri orang lain, perkataan memulihkan orang lain, dan mendatangkan mujizat. Kenapa? Karena dia menopang segala sesuatu dengan firman penuh kekuasaan. Itu sebabnya, ingat, Tuhan yang berkuasa itu adalah Tuhan yang melakukan segala sesuatu. Nah, saya lupa tambahkan tentang pikiran. Kenapa pikiran? Kalau dalam keadaan kondisi sekarang ini, kita ketakutan. Dari mana? Peperangan itu di pikiran. Membuat ini takut. Nanti kalau nggak pakai masker atau bagaimana. Nah, segala macam COVID. Semuanya itu baik, tapi kalau pikiran kita udah dikalahkan, semuanya akan bisa terbuka. Nah, itu sebabnya bilang janganlah engkau berpikir sia-sia. Itu sebabnya ketika COVID-19 ini, saya nggak mau terikat dengan pikiran sia-sia. Apa yang saya lakukan di awal tahun, Tuhan berbicara, lupakan apa yang di belakang dan berlari kepada arah di depan. Apa yang saya lakukan? Saya berkata, Tuhan tolong saya supaya 2020 ini bisa menulis buku 20. Lalu dalam kondisi seperti ini, buku ke-10 sudah selesai. Buku pertama terjepit namun melejit. Buku kedua ide kekuatan sebuah ide, lalu doa plus jaminan flow lulus. Dan beberapa buku, dan sekarang buku ke-11. Dari mana? Saya buang pikiran sia-sia dan memakai pikiran yang benar. Setelah dibuang, apa yang harus lakukan? Memperkatakannya benar. Dari tidak ada menjadi ada karena firman penuh kekuasaan itu. Firman itu juga yang beroperasi lewat perkataanmu. Itu sebabnya berhentilah memperkatakan sia-sia kepada suami, berhenti memperkatakan sia-sia kepada istri, berhenti memperkatakan sia-sia kepada anak-anak, kepada pekerjaan atau apa, binatangmu dan lain-lain, piaraanmu. Tuhan bekerja melalui kata-katamu. Mengapa? Karena Yesus berkata dalam Markus 11 ayat 23-24. Jikalau engkau berkata, berpindahlah gunung ini, maka dia akan berpindah. Itulah kuasa perkataan. Mungkin engkau sedang sakit, keluargamu sedang sakit, keluargamu sedang kehilangan pekerjaan, rumah tanggamu sedang mengalami masalah dan pergumulan. Perkatakanlah kepada gunung-gunung tersebut. Biarkanlah gunung-gunung itu berpindah. Maka itu akan berpindah. Itu sebabnya. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan bimbang. Perkatakan apa yang engkau bisa perkatakan. Dan biarkanlah Tuhan yang bertindak. Nah, itu sebabnya Dia Tuhan. Ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, tingkah lakumu juga akan berubah. Biarkanlah hal-hal yang sia-sia dalam hati kita.
hal-hal yang sia-sia di pikiran kita, hal-hal yang sia-sia di tindakan kita, diubah oleh kuasa darah Yesus. Dan dengan kuasa darah Yesus itulah engkau dan saya benar-benar merdeka. Kita benar-benar merdeka karena Tuhan yang memberikan kemerdekaan. Dan karena itu dikatakan bahwa supaya kita benar-benar merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Untuk apa Kristus telah memerdekakan kita? Supaya kita melakukan hal yang benar dan memuliakan Bapa di surga. Kita percaya kalau engkau melakukan yang benar, Bapa di surga akan dipermuliakan. Kalau kita melakukan yang benar, Bapa di surga benar-benar dimuliakan. Dan karena itu, dimanapun engkau berada, bukan karena engkau lahir di hutan atau di kota, bukan karena masalah kelahiran, tetapi karena firman sanggup mengubah yang tidak ada menjadi ada. Orang mengalami kemerdekaan sejati itu karena firman. Contoh, Mother Teresa lahir di Albania, yang dikatakan di Albania itu negara yang tidak percayakan adanya Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Mother Teresa? Sampai hari ini ketika orang tahu India, orang hanya ingat bahwa Mother Teresa telah membuat mujizat. Mujizatnya apa? Pelayanan di India. Kenapa? Engkau bisa lahir kota atau lahir desa, engkau bisa lahir sebagai orang miskin atau orang kaya. Yang menentukan Kristus bekerja dalam dirimu. Dan ketika Kristus bekerja, engkau mengalami kemerdekaan sejati. Karena itu, taruh tanganmu di dadamu, dan saya ingin berdoa lagi buat dirimu. Tuhan, hamba-hambamu yang menaruh tangan di dada. Engkau yang maha tahu, engkau yang maha hadir, engkau yang maha kuasa, jamahlah kami masing-masing. Mereka yang duduk di kursi atau yang duduk di rumah masing-masing, atau yang mereka menonton di jalan, engkau yang maha hadir itu jamahlah Tuhan. Firman-Mu dalam Mazmur 139, kemana kami dapat lari dari hadapan-Mu? Ke dunia orang mati, engkau pun di sana, engkau menarik kami kembali. Atau kami menaik ke langit, engkau menarik kami turun di sana. Mari terbang ke seberang laut, engkau menarik kami kembali di sana. Tuhan, engkau yang sama, menjamah teman-teman Tuhan. Demi nama Yesus, yang sakit aku berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan turun kepada mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan mereka. Yang berduka Tuhan hibur. Yang sedang mengalami masalah, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka. Demi nama Yesus, anak Allah yang hidup, engkau yang mengubah kehidupan. Kalau engkau sanggup mengubah Paulus menjadi seorang berkenan di hadapan-Mu, menjadi rasul-Mu, engkau Tuhan mengubah hamba-hamba-Mu yang mendengar ini. Dimanapun berada, engkau mampu menjamah mengubah mereka. Demi nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat mereka yang sempat kehilangan pekerjaan oleh karena COVID-19. Tuhan, kalau burung saja engkau pelihara, kalau bunga di ladang engkau pelihara, bukankah mereka umat-Mu? Mereka kehilangan pekerjaan, engkau membuat mujizat untuk pelihara mereka. Engkau buka hal-hal baru bagi mereka. Supaya kalau burung dipelihara dan bunga di ladang dipelihara, mereka yang kehilangan pekerjaan ini, mereka pun mengalami mujizat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau Tuhan membuat mujizat. Aku berdoa juga bagi mereka yang sakit. Kesembuhan-Mu turun kepada mereka yang sakit. Sakit oleh karena COVID-19 ataupun apa saja. Yesus nama di atas segala nama. Dan segala nama harus tunduk kepada nama Yesus. Termasuk penyakit COVID-19. Demi nama Yesus, kami patahkan kuasa sakit penyakit COVID-19 ini. Dan memerintahkannya tinggalkan tubuh yang sakit. Itu sebabnya, tundukkan kepalamu. Biarkan kita berdoa. Tuhan, aku berdoa, menyerahkan hamba-hamba-Mu yang menonton ini. Engkau Tuhan, janji-Mu adalah supaya kami sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kami. Karena itu kami tidak mau lagi diperhamba lagi diperbudak lagi Tuhan. Demi nama Yesus,
pikiran-pikiran yang sia-sia. Dalam nama Yesus, firman-Mu Tuhan. Dalam 2 Korintus 5:17 berkata bahwa barang siapa dalam Yesus ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu maupun sedangkan yang baru sudah datang. Pikiran yang sia-sia berlalu di dalam nama Yesus, supaya kami yang baru ini dengan pikiran yang baru melakukan kehendak Tuhan. Engkau juga Tuhan menebus kami mereka dari perkataan sia-sia. Ampuni kami Tuhan yang memperkatakan kata yang sia-sia, memperkatakan hal yang buruk kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada bos, kepada pegawai, dan kepada siapapun yang kami perkatakan. Bahkan kami mengutuki rumah tangga kami, ataupun kantor di mana kami berada, provinsi, daerah, kabupaten, dan negara di mana kami berada. Kata-kata sia-sia itu demi nama Yesus, kuasa darah Yesus membersihkan mulut kami Tuhan. Kami pegang janji-Mu di dalam Amsal 18:21 bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya memakan buahnya. Tuhan, ajar mulut kami, buat mulut kami memperkatakan yang benar. Dan kami juga berdoa, Tuhan, Engkau menebus kami. Menurut 1 Petrus 1, Engkau menebus kami di hidup yang sia-sia. Tingkah laku dan perbuatan kami yang sia-sia, Engkau menebusnya. Sekarang kami berdoa, biarlah hati yang baru dan roh yang baru dalam diri kami membuat kami bertingkah yang benar, memiliki kelakuan yang benar. Dan ketika kami mengalaminya, firman-Mu memerdekakan kami Tuhan, Roh-Mu memerdekakan kami Tuhan, darah Yesus memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Demi nama Yesus, amin. Nah, untuk itu, sebelum kita berpisah, bikinlah pertanyaan, apa ya yang telah saya lakukan? Contoh, pikiran sia-sia apa perlu dikoreksi? Perkataan sia-sia apa yang perlu saya koreksi? Dan tingkah laku saya yang salah di mana dikoreksi? Dan mulai renungkan firman Tuhan. Lalu biarkan firman itu mengoreksi hidupmu. Dan roh Tuhan memerdekakan dirimu. Ingat darah Yesus, Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, menyucikan hati nurani kita dari perbuatan sia-sia, sehingga kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dia Tuhan menyucikan hati nurani kita. Engkau koreksi dan buat komitmen. Saya nggak akan lakukan lagi yang ini, tapi saya akan ubah yang baru ini. Silakan menikmati kemerdekaan sejati Tuhan. Hiduplah dalam kemerdekaan sejati. Tuhan memberkati. Amin. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Sumber kekuatan kami,
Saudara sekalian, kita berterima kasih, kita akan tutup dan terima kasih kepada Bapak Penatua Ayub Bansole yang sudah melayani kami. Bagaimana untuk kita menjaga mulut kita ini. Saudara sekalian, biarlah kita semuanya menerima sukacita, damai sejahtera dan berkat pada Bapa, kasih karunia di Tuhan Yesus, dan kami dapat menjaga mulut kami, hati kami, semuanya untuk kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati akan hamba-Mu, yaitu Panatua atau Pak Pendeta Ayub Bansole yang sudah melayani kami, satu keluarga, dan pelayannya ke depan kami berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin, saudara sekalian, Tuhan memberkati.